Halo teman-teman, balik lagi nih dengan konten POV rakitan PC ya. Setelah konten yang kemarin itu banyak yang suka ya dan minta lagi gitu konten yang kayak gini. Oke, mari kita buatkan lagi nih POV rakitan PC. Kali ini PC-nya punya subscriber asal Jakarta ya dengan budget 15 jutaan. Yang jadi highlight di sini tuh sebenarnya 15 juta tapi masih pakai DDR4. Dan saya akan keluh kesahkan, kenapa ini masih pakai DDR4 bukan DDR5? Padahal sudah 15 juta. Baiklah, seperti biasa, kita awali dulu dengan motherboard. Dan soket yang dipakai nggak lain nggak bukan, apalagi kalau bukan soket favorit, yaitu AM4. Ini pakai motherboard dari MSI Providia WiFi ya teman-teman. Nah, Mobo ini adalah Mobo yang kelasnya menengah aja sih, dan perlu kalian ketahui, untuk MSI Providia ini, yang B550 ya, itu ada yang versi WiFi dan versi nggak WiFi teman-teman. Untuk versi WiFi di sini dikasih antena tambahan ya, untuk si WiFi-nya tentunya ya. Untuk harganya sendiri tentu aja beda daripada yang non WiFi, lebih mahal yang WiFi ya. Kalau nggak salah kurang lebihnya itu bedanya di sekitar 200 sampai 300 ribuan lah. Nah, apakah worth it kita nambah sekitar segitu untuk motherboard yang sudah built-in WiFi? Ya menurut saya worth it aja sih ya teman-teman, karena memang daripada kita beli USB WiFi atau PCIe WiFi tambahan yang keluar duit lagi, walaupun memang lebih murah tapi biasanya performanya tidak sebaik daripada yang bawaan ini. Tapi ada juga sih yang aftermarket itu yang lebih baik ya, tapi balik lagi harganya lebih mahal. Nah, buat B550M di sini sebenarnya udah motherboard yang kelasnya menengah aja sih ya. Untuk yang versi Providia ini secara spek keseluruhan ini udah bagus lah di harganya. Menurut saya saingan terberatnya yaitu si ASRock Pro 4, tapi ASRock Pro 4 itu dia belum built-in WiFi, sedangkan yang ini udah built-in WiFi. Dan untuk B550 juga udah support PCIe 4 atau PCIe Gen 4 ya teman-teman, dengan catatan prosesornya juga harus mendukung, NVMe-nya mendukung, slot PCIe atau untuk VGA-nya juga pastinya nanti mendukung kalau memang si prosesornya sudah support. Pokoknya kalau PCIe Gen 4 itu semuanya harus Gen 4. Kalau misalnya ada yang Gen 3 satu, misalnya NVMe Gen 3, ya otomatis akan jalan di Gen 3. VGA-nya Gen 3, otomatis akan jalan di Gen 3 gitu. Termasuk si prosesornya. Misalnya kita pakai NVMe Gen 4, VGA-nya juga Gen 4, tapi kita pakai prosesor, misalnya contoh Ryzen 5 5500 itu masih Gen 3. Nah, otomatis semuanya akan jalan di Gen 3. Jadi, kalau mau semua jalan di Gen 4, semuanya itu harus Gen 4, teman-teman. Misal ada yang Gen 31 ya udah. Dan untuk motherboard kenaikan harganya sih lumayan ya, lumayan tapi nggak begitu berasa banget. Untuk yang versi low budget itu kenaikan harganya sekitar 50 ribuan lah kalau nggak salah ya, puluhan ribu. Tapi untuk motherboard kelas menengah kayak gini naiknya lumayan sih, antara 100 ribu sampai 200 ribuan untuk kenaikan harga dibanding tahun-tahun lalu. Mohon maaf ya kalau mungkin di video ini saya akan banyak membandingkan dengan harga-harga tahun lalu, karena memang rakitan di sini sebenarnya kalau harganya normal udah cakep sob, tapi karena memang di sekarang ini zaman-zamannya AI, zaman-zamannya edan, jadi ya udahlah ya. Jadi intinya saya mohon maaf ya kalau misal saya banyak ngebandingin harga-harga sekarang dengan harga-harga dulu, biar penonton-penonton yang belum tahu juga harga-harga sebelum kenaikan ini, mereka jadi paham kenapa rakit PC di zaman sekarang itu sulit. Atau lebih tepatnya kita gak bisa move on kali ya dari harga yang dulu. Hehe. Lanjutlah untuk prosesor. Ini dia ya, prosesor terbaik, prosesor terlaris di soket AM4 yang value-nya paling dapat, paling apa ya, paling jos gandos lah ya. The King of AM4 ya. Ini adalah Ryzen 5 5600 Tray. Udah puluhan kali saya rakit PC itu pakai prosesor ini karena memang sebegitunya bagus teman-teman ya si prosesor ini. Apalagi untuk dipakai gaming, ini RTX-nya lumayan gede. Kalau nggak salah di 32 MB-an lah kurang lebih. Jadi prosesor ini udah jadi sweet spot aja ya di soket AM4. Misal kamu masih pakai prosesor yang Gen 2, Gen 3, prosesor ini bisa jadi acuan kamu atau jadi penyemangat kamu untuk ngumpulin duit ya kan. Lalu upgrade ke prosesor ini karena memang saking bagusnya sih price to performance si Ryzen 5 5600. Masih banyak banget orang yang pakai prosesor ini kok. Dan memang nyatanya masih bagus-bagus aja di 2026 ini. Saingan terberatnya dari Intel itu Core i5 Gen 12 ya teman-teman. Untuk prosesor sendiri kenaikan harganya lumayan sih ya. Kalau untuk Ryzen 5 5600 ini sekarang ada di sekitar 2.100.000-an kalau nggak salah ya.
Dan itu naik sekitar hampir 600 ribuan mungkin atau 500 ribu something lah ya daripada harga-harga tahun lalu. Tapi itu untuk versi tray ya teman-teman, bukan versi box. Nah buat yang nanya atau yang belum paham apa bedanya box dan tray itu unit only teman-teman ya. Maksudnya tanpa box, tanpa fan, dan garansinya juga biasanya yang tray kayak gini tuh 1 tahun garansi toko. Tapi untuk yang box itu resmi garansinya distributor 3 tahun teman-teman. Jadi bedanya itu aja. Harganya juga beda ya. Tentu lebih mahal yang box. Untuk tray-nya ini, nah yang dimaksud tray itu ini teman-teman, wadahnya ya. Jadi makanya prosesor yang unit only itu disebutnya tray karena tray itu mengacu pada si wadah ini. Ini wadahnya simpen ya. Jaga-jaga nanti kamu mau jual prosesornya. Ini dia nih, penghancur suasana, penghancur pasar, yaitu RAM ya. Ini teman-teman, lihat, tim T-Create. Sudah lama banget saya gak megang RAM ini ya. Kalau ada di sini teman-teman yang udah ngikutin saya dari dulu, mungkin teman-teman udah gak asing lah dengan RAM ini. Bahkan awal-awal dulu rakitan PC subscriber itu pakai RAM-nya ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi. Bahkan jangankan viewer ya, ada yang ngomong, "Bang, RAM-nya itu terus, bosen." Jangankan kamu sob, saya juga jujur bosen sih waktu itu ya, waktu itu. Tapi di zaman Ramageddon sekarang, buset, hal yang saya keluhkan dari dulu malah jadi kenangan teman-teman, malah kangen gitu ya. Mungkin dulu itu saya sebulan sekali lah minimal ya megang RAM dari tim T-Create ini, entah yang klasik maupun yang expert. Yang klasik, yang expert itu bedanya tipis-tipis aja sih. Kalau yang expert warnanya abu-abu gelap ini, kalau yang klasik itu warnanya silver terang. Dulu itu memang sering banget saya pakai RAM ini ya, jadi langganan lah karena harganya murah, spek bagus, distributor bagus. Tapi sekarang, mungkin per tahun 2026 ini saya baru pegang 2 kali kali ya. RAM dari T-Create ini, beberapa bulan lalu saya pegang juga tuh yang versi klasik, ini saya megang lagi yang versi expert ya. Jadi bener-bener kangen banget lah untuk megang si tim T-Create ini, karena di zaman sekarang ya untuk RAM beli second aja nggak apa-apa teman-teman untuk menghemat budget. Ini juga second ya BTW ya, ini saya dapatkan second di harga sekitar 1,3 jutaan, garansinya dari Foxhound nih, garansi ada stiker distributornya. Jadi untuk RAM sebenarnya kalian nggak bisa muluk-muluk ya, kalau mau baru harganya udah pasti melambung tinggi teman-teman. RAM per 16 GB alias 8 kali 2 itu sekarang harga barunya di sekitar 2,5 sampai 3 jutaan. Bayangin kalau kalian beli baru ya, itu luar biasa. Udah habis di RAM ya, apa budget PC kita. Jadi makanya di sini walaupun rakitannya udah belasan juta, kita nggak bisa muluk-muluk. "Bang, aku pengen pakai RAM baru." Buset, nggak apa-apa pakai RAM baru. Tapi nanti prosesor, motherboard, sama si VGA-nya ya pasti yang kurang-kurang. Nah, kenapa juga saya nggak pakai DDR5 teman-teman? Karena kalau kalian cek RAM, jangankan 32 GB ya teman-teman, 16 GB aja yang versi DDR5 itu udah wadidaw teman-teman harganya, apalagi yang 32 GB. Kayaknya untuk pakai RAM 32 GB DDR5 itu rakitan PC-nya haruslah 20 juta ke atas ya. Itu pun dengan catatan speknya pasti ya biasa aja sih. Padahal 15 juta dulu kita bisa dapat rakitan DDR5 teman-teman. Itu juga ya dengan pakai RAM DDR5 32 GB, bukan 16 GB. Bayangin zaman sekarang udah DDR4 16 GB doang. Tapi zaman dulu 32 GB coy, DDR5 pula. Ya untuk soketnya AM5, mungkin prosesornya bisa pakai Ryzen 5 7500F ya kan, RAM-nya 32. Itu bisa banget teman-teman zaman dahulu, tapi zaman sekarang nggak bisa. Bahkan RAM DDR4 16 GB dengan RAM DDR5 32 GB, kalau kita compare ya, yang ini harga sekarang, yang DDR5 harga lalu, itu bisa jadi hampir mirip teman-teman. Ya mungkin kalau RAM-RAM yang agak-agak low gitu bisa hampir sama harganya ya, tapi untuk RAM-RAM yang brand atau kelasnya atau speknya eksklusif, pasti itu lebih mahal lagi. Jadi sebenarnya alasan terbesarnya adalah ini teman-teman. Kita nggak bisa pakai DDR5 karena ya nanti habisnya di RAM, bukan di spek yang lain. Ini aja udah makan 1,3 coba ya. Apalagi kalau kita pakai motherboard, prosesor yang DDR5 juga. Makin habis.
Jadi makanya yang udah pernah beli ya, yang sempat beli RAM DDR5 ataupun DDR4 di zaman-zaman 2025 ke bawah, ya kalian bersyukurlah ya, banyak-banyak flexing gitu ya ke orang lain. Nih saya beli RAM DDR5 32 GB harga sekian, 64 GB harga sekian. Zaman dahulu untuk RAM si DDR4 ini, terutama kita bicara soal City Create ini, dulu harganya kurang lebih di 500 ribuan teman-teman. Yang T-Create Classic itu beberapa kasus saya bisa dapat di harga 450.000. Itu sungguh luar biasa murah untuk sekelas DDR4 ya. Makanya salah satu alasan dulu saya pakai T-Create terus tuh karena memang harganya murah teman-teman. Kualitasnya oke, distributornya bagus. Ya siapa juga yang nggak mau ya kan? Nah di zaman sekarang, RAM mau T-Create, mau Kingston, mau Adata, mau ini, mau itu, semuanya sama. Intinya sekarang mah fokusnya di budget lah, bukan di spek untuk RAM sendiri ya. Lama ngocehin RAM, ini dia ya. Sekarang NVMe. Ini juga sebenarnya mau diocehin sih. Tapi ya gimana ya. Ini saya pakai dari T-Force G50 alias G50. Dulu saya pernah review yang versi G70 Pro. Bahkan sampai sekarang itu NVMe masih dipakai di PC utama saya. Alasan kenapa saya pakai ini ya karena memang stoknya ada aja sih teman-teman. Dan ini kebetulan memang lagi cari yang Gen 4 kan ya. Ini secara spek juga udah bagus kok, secara kualitas juga ya tim sudah dapat reputasi yang positif lah. Jadi makanya saya pilih T-Force G50 ini teman-teman. Aduh kok ini bukan agak susah. Nah itu dia ya. Oh ini tuh si stiker ini ya. Apa namanya, Grepen ya kalau nggak salah. Ternyata belum terpasang langsung ya, harus kita pasang manual. Ya udahlah ya. Ini BTW ukurannya 512 GB ya. Kalau mau 1 TB itu bisa, tapi harganya 2 kali lipat teman-teman ya. Yang 512 ini di sekitar 1,7-an kalau nggak salah. Kalau yang si 1 TB itu 3 juta lebih teman-teman. Untuk NVMe PCIe Gen 4 1 TB rata-rata sekarang memang di harga 3 jutaan. 512 kurang lebih harganya di 1,5 sorry ya. Dan kalau teman-teman berkaca pada harga dulu untuk NVMe Gen 4 kita bicara ya, 1 TB itu yang speknya standar ada di sekitar 1,1 jutaan lah atau 1 juta pas bisa dapat kalau misal teman-teman cukup hoki ya. Seperti tim MP44L, bahkan beberapa kasus orang-orang bisa dapat 800.000, 900.000, itu 1 TB loh DDR, PCIe Gen 4. Sekarang naik harganya menjadi 3 kali lipatnya, yang tadinya 1 juta, sekarang jadi 3 jutaan. Ya mau gimana lagi teman-teman, semuanya karena AI. Itu juga yang si G70 punya saya, dulu saya review harganya di sekitar 1,5 tuh, yang pakai heatsink. Sekarang udah 3 jutaan lebih mungkin ya. Udah harga mahal, stok juga susah lagi. Jadi zaman sekarang tuh nggak cuman ngumpulin duitnya doang ya, tapi harus ngumpulin kesabaran juga buat nanya-nanyain apakah stoknya ready gitu kan ya, atau enggak gitu ya. Begitulah teman-teman, suka duka merakit PC di era AI. Ini stikernya kebalik ya, ini harusnya tadi si tulisannya ke bawah, tapi malah ke atas. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Toh kita akan tutup juga dengan heatsink. Pastikan ini udah dilepas ya untuk mobo-mobo yang sudah memberikan heatsink NVMe. Si plastiknya pastiin dilepas untuk si thermopad. Ini masang heatsink NVMe juga kadang suka suka susah sih. Jadi harus ditoong-toong. What is the meaning is ditoong-toong? Kitanya harus agak mendekat ke si NVMe-nya ya, biar pemasangannya bisa terpasang dengan sempurna. Oke, NVMe udah, si RAM udah, sekarang saatnya cooler. Oh ya, pastiin ini dimasukin lagi ya semuanya ya, karena sekarang zaman edan, amit-amit terjadi sesuatu sama part PC kita, dus-dusnya tuh masih ada teman-teman, dus-dusnya lengkap. Karena kan beda distributor, bisa beda term and condition-nya ya, alias syarat dan ketentuan untuk garansi. Ada yang harus lengkap, ada yang bisa juga unit doang. Jadi jaga-jaga aja. Kita taruh ini semua di tempat yang sama. Nah, buat cooler sendiri, ini saya pakai dari Gamdias Boreas M251D. Ini pernah saya review ya. Ini cooler harga 400.000 kurang kalau nggak salah. Kurang lebih 400 lah ya. Ini dengan gimmick digitalnya ya. Ini cooler yang sebenarnya standar aja untuk performa, dan untuk penampilan juga lumayan clean lah. Buat teman-teman yang penasaran, boleh tuh ya diklik video yang ini biar tahu performanya dan review saya soal si cooler Gamdias M251
51D ini. Sebenarnya jujur boleh bilang untuk Gamdias ini coolernya performanya tuh B aja sih sebenarnya ya. Harganya oke, bersaing, tapi dia tuh mirip-mirip kayak Deepcool. Dia tuh desainnya cakep, build quality-nya oke. Nah, jadi mirip-mirip kayak Deepcool gitulah. Bukan prosesor. Bukan cooler-cooler yang fokus jor-joran ke performa kayak misal Thermalright, Segotep. Nah, itu tuh mereka biasanya jor-joran ke performa tuh. Tapi untuk Gamdias ini ya mirip-mirip kayak si Deepcool lah. Oke, kita lepasin dulu semua yang mau dipakai. Bracket-bracketnya juga kita siapkan ya, sorry. Minimal banget mah kalian baca sih ini manual book asli. Saya aja yang sering rakit PC kadang suka lupa gitu ya. Karena beda cooler bisa beda pemasangan. Oke, setelah baca dikit-dikit, saatnya keluarkan semuanya. Nggak semuanya sih, beberapa yang diperlukan. Oke, setelah semua sudah disiapkan ya, untuk si cooler-coolernya kita lepas dulu dudukan bawaan mobonya ini. Ini dudukan juga patut kamu simpan teman-teman ya, karena pada beberapa kasus cooler itu ada yang harus pakai dudukan yang si bawaan mobo ini teman-teman. Jadi ini saran saya ya tetap simpan aja di box motherboard. Nah, untuk cooler sendiri ini adalah salah satu part yang relatif harganya itu stabil teman-teman. Bahkan pada beberapa kasus di cooler itu mengalami penurunan harga. Biasanya yang stok-stok lama sih. Beda ya dengan power supply, beda juga dengan pastinya NVMe RAM, prosesor, motherboard. Tapi cooler ini memang relatif dia harganya stabil dari tahun lalu sampai tahun sekarang ya. Termasuk juga casing juga sama-sama stabil sih. Saya nggak melihat sebegitu signifikannya ada satu casing yang misal naik harganya atau turun harganya, nggak ngelihat sih ya. Tapi memang rata-rata khusus untuk casing maupun cooler mereka harganya relatif stabil dibandingkan part yang lain. Power supply juga BTW mengalami kenaikan harga ya, beberapa ratus ribu pada kasus beberapa prosesor si PSU yang kelasnya menengah. Tapi untuk PSU low biasanya sih mereka harganya stabil. Untuk cooler juga zaman sekarang enak sih. Banyak yang bagus murah. Kalau dulu mah sama kayak RAM, saya makanya Thermalright lagi. Bosan karena memang harga segitu si Thermalright yang paling bagus secara performa. Tapi zaman sekarang, oh no ya Thermalright ya, no ya. Makanya si Thermalright itu harganya turun karena produk lama teman-teman. Di harga 300.000 ke bawah sudah banyak sekali cooler-cooler yang yang performanya bagus gitu. Banyak banget. Jadi sekarang Thermalright posisinya sudah tidak seperti dulu bagi saya pribadi sudah tidak seperti dulu lagi ya. Jangan lupa dilepas. Jangan lupa juga kasih thermopasta. Langsung kita baut. Ini pemasangannya mirip kayak Thermalright ya. Model bracketnya mirip, model si heatsinknya mirip, jadi pemasangannya juga mudah teman-teman. Memang salah satu kelebihan Thermalright itu pemasangannya mudah teman-teman. Makanya saya suka Thermalright itu kayak gitu. Dan bagusnya Gamdias ini dia mengikuti si Thermalright. Jadi ya saya juga suka dengan Gamdias karena pemasangannya mudah juga. Mantap Gamdias. Kalau mau niru-niru yang bagus ya, jangan niru yang jelek. Emang ada orang niru yang jelek ya? Nah, ini si kabel untuk digitalnya ya, kita perlu pasang ke USB header di bagian sini nih. Biasanya ada di daerah sini nih, USB. Kita perlu pasang untuk menampilkan digitalnya alias digidaunya ya. Boleh pasang sekarang, boleh pasang nanti pas di casing. Ini soalnya si kabelnya panjang kan ya. Kita nanti bisa akalin teman-teman. Tapi ini karena kabelnya panjang, jadi saya memutuskan untuk jangan dulu dipasang sekarang lah. Pasangnya nanti aja pas di casing. Ini dimasukin ke bagian atas casing ya kan, dimasukin ke bagian atas, nanti masuk ke kabel manajemen ya kan, terus dia muncul di bawah, lalu kita colok di sini. Biar apa ya? Biar nggak seliweran aja sih. Kalau misalnya dipasang ke sini langsung juga bisa, tapi nanti dia kurang estetik aja mungkin ya, ada kabel-kabelnya. Jadi saya memutuskan untuk nanti aja ini kabelnya dicolok pas udah dipasangkan ke casing. Lanjut kita pasang fan-nya. Fan-nya juga ini RGB ya, dan udah 3 pin tentunya. Jadi nice aja. Buat quality-nya juga lumayan lah. Pastiin kalau masang fan pada tower cooler, kabelnya ini ada di bagian bawah ya teman-teman. Jadi pas pasang tuh kabelnya di bawah, bukan di samping, apalagi di atas. Nanti jadi aneh ya. Jadi pastikan ada di bawah. Lalu kita pasang aja. Nah, kalau selaras gini enak kelihatannya. Lebih clean.
Tuh, lebih clean ya, lebih rata. Nice lah. Lanjut lagi. Oh iya, kabelnya. Jangan lupa dipasang kabelnya nih. Ini untuk kabel 4 pin PWM. Dan satu lagi ini kita pasang ke 3 pin ARGB yang ngumpet nih ya, deket si slot RAM. Satu lagi ada sih di bagian bawah, cuman kejauhan. Jadi kita pasang di sini aja. Dan saya ingat banget zaman dulu ada salah satu subscriber yang maksa dia masangin 3 pin RGB ke 4 pin RGB ya, 4 pin RGB itu yang gen pertama. Dia paksa tuh, dia pasangin, ya kan, abis itu meletup tuh PSU-nya ya. Habis PSU-nya meletup, dia ngeluh gitu. Kenapa PSU yang saya rekomendasikan bisa meledak? Tahu-taunya dia melakukan human error. Lucu banget emang. Jadi teman-teman jangan coba-coba ya memasangkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Khususnya pada motherboard ini, itu bisa berdampak parah teman-teman. Entah motherboard kamu kena atau ya PSU kamu yang kena ya. Kalau PSU yang kena itu tandanya dia proteksinya berjalan ya. Kalau mobonya langsung yang kena, ya tandanya proteksi pada PSU tidak berjalan dengan baik. Dulu kalau nggak salah PSU-nya Montec Beta deh. Kalau nggak salah ingat ya. Oke, karena sudah selesai, mari kita simpan semuanya pada tempatnya kembali, teman-teman. Biar rapih, biar tertata, dan misal kamu ada apa-apa nanti nggak pusing nyarinya, nggak bingung. Ada juga saya pernah dengar beberapa kasus orang yang pakai PSU modular itu kabel modularnya pada hilang. Lah, kok aneh juga ya, bisa hilang. Padahal kan logikanya kalau pakai PSU modular, kabel-kabel modular yang nggak dipakai itu disimpan pada box PSU-nya. Tapi kok ini malah hilang? Aneh banget gak sih? Dan seperti yang saya bilang tadi, kardus motherboard ini jadi base camp ya. Jadi base camp alias jadi tempat penampungan untuk segala sesuatu box-boxan yang tidak terpakai ya. NVMe, RAM ini wajib ya, bukan saran lagi. Kalau zaman sekarang mah kayaknya wajib kamu simpan kalau ada boxnya ya. Biar jaga-jaga aja. Oh iya, ini juga lupa nih. Ini wadah tray lupa. Wadah tray juga dimasukin ya. Tray untuk si prosesornya. Oke, lanjut. Sekarang bagian casing ya. Ini adalah casing dari Phenom RX Diamond S8. Setelah sebelumnya ada S6, ada juga yang selanjutnya S9. Ini Phenom RX ya teman-teman. Dan kenapa saya pilih casing ini? Agak unik juga sih ya. Karena ini permintaan subscriber. Di budget 15 jutaan, saya itu sebenarnya udah ngelis casing yang harganya kurang lebih 850.000. Kayak Tecware VXN Glow M, sama satu lagi yang dari Gamdias, itu apa ya, lupa saya. Nanti saya cantumkan. Karena kan kalau budget udah 15 jutaan gitu, pakai casing yang lumayan ada harganya ya kan, mepet-mepet sejuta, itu kan udah kayak masuk akal aja gak sih? Oh, rakit PC-nya 15 juta, berarti casingnya juga lumayan bagus harusnya. Tapi pas saya tawarkan itu, ternyata si pemilik PC ini katanya nggak mau yang itu, maunya yang lebih murah aja. Ya udah saya pilihkan Phenom RX Diamond S8 karena memang dia akuarium dan support yang mobonya itu 4 slot RAM. Di sini kan kita pakai MSI B550 yang mana dia punya 4 slot RAM. Pada beberapa kasus, casing-casing budget akuarium itu nggak support untuk motherboard 4 slot RAM, teman-teman. Dia bakal lebih ke, bukan nggak support sih, lebih bakal aneh ya. Dia bakal bablas ke fan bagian samping. Jadi setengah atau seperempat menutupi fan bagian samping. Jadi makanya di sini saya pilihkan S8 karena dia emang udah support yang 4 slot RAM. Memanjang ya. Kalau nggak salah ini harganya di sekitar 500.000 kurang ya. Anehnya kenapa? Ya saya kan tawarkan casing 850.000 ya. Itu katanya kemahalan. Padahal udah dikasih 3 fan, entah yang Gamdias maupun yang Tecware, tinggal nambah 2 fan atau 3 fan lah. Atau nggak pakai fan tambahan pun nggak apa-apa, pakai 3 fan, itu udah bagus, airflow-nya juga udah oke. Di sini pakai 6 buah fan casing, harga casingnya itu mepet-mepet 500.000, harga fan casingnya sebijinya ini kurang lebih di 60.000. Kalau di total-total kan hampir sama aja ya, kita keluar budget sekitar 800.000 lebih antara kamu pakai casing yang budget dengan fan casing yang banyak atau pilih casing yang udah kelasnya menengah sekalian. Ya sebenarnya itu preferensi masing-masing sih ya. Kalau saya mah sebagai perakit ya nurut-nurut aja apa kemauan si pemilik PC. Toh yang punya duitnya kan dia juga ya. Kalau saya mah cuma jasa. Manut-manut aja. Misal ada yang bagus saya rekomendasikan, tapi misal dia yang nggak suka, dia mau pilih sendiri, monggo, itu terserah yang punya duit. Lu punya duit, lu punya kuasa. Jadi kita buka aja nih si side panelnya. Kita buka juga bagian ini dan oh ternyata dia belum dikasih distributor ya.
Entah untuk PSU, entah untuk fan yang di bagian samping. Tapi untuk bagian atas dan bawah udah dikasih dust filter. Ya wajar lah casing budget. Pertama kita ambil dulu si baut-bautannya ya. Lalu ini juga yang si kawat-kawatnya kalau bisa dilepasin aja dulu. Untuk bagian storage-nya ternyata cuma satu ya ini kayaknya ya. Karena saya belum pernah rakit casing ini. Atau udah pernah ya sekali waktu itu ya. Lupa juga sih. Sayang aja ini cuma satu doang berkat storage. Nggak yang memanjang. Dan kita nggak akan lepas ya, karena kita nggak pakai storage tambahan seperti HDD atau SSD SATA. Di sini juga kayaknya nggak terlalu mengganggu sih ya, masih bisa masukin kabel atau narik-narik kabel dari atas. Jadi ini nggak usah dicabut. Hal positif lainnya dari S8 ini ya, si Phenomerek, dia udah support motherboard BTF ya teman-teman. Walaupun harganya itu di bawah 500.000, tapi luar biasa dia udah support untuk motherboard yang mahal alias yang kabel-kabelnya itu dicolok di bagian belakang. Mantap banget nih Phenomerek. Di sini kita kasih 2 spacer tambahan ya di bagian ujung kanan atas dan bagian samping kanan ini. Karena kan kita pakai motherboard yang 4 slot RAM ya, jadi dia akan melebar ke kanan. Kita pakai spacer tambahan atau dudukan tambahan lagi. Untuk nanti jadi pengunci bautnya. Kamu bisa kencengin pakai obeng biasa kayak gini kok. Saya agak tahu dan saya juga bingung, ini padahal udah jam 1 lewat ya, setengah 2 malam ini, tengah malam. Tapi masih ada suara bocil di luar. Luar biasa. Entah itu bocah siapa, belum tidur. Hah? Bocah belum tidur? Jangan-jangan? Ya jangan-jangan bocahnya nggak bisa tidur. Bukan yang aneh-aneh. Pasang back panel ini hati-hati ya teman-teman ya, karena back panel ini pinggiran-pinggirannya agak tajam, jadi takutnya nanti bikin berdarah. Seperti yang saya singgung kemarin, saya beberapa kali berdarah masangin back panel kayak ginian. Lanjut kita masukin papan ibu alias motherboardnya. Oke, kita pasin. Setelah pas, seperti biasa, safety procedure, kita lihat arah slot PCIe itu kemana, ke nomor 1, dan berarti kita butuh ngebuka 2 ini ya. Karena biar nanti pas ngebukanya itu nggak ngedamage atau nggak melukai si papan ibunya ini ya, karena ada komponen di sini, jadi amit-amit ya kalau kena nanti gak bisa digaransiin. Kita keluarin lagi papan ibunya, lalu kita lepas slot PCIe nomor 1 dan juga slot PCIe nomor 2 karena kita mau pakai 2 slot aja untuk si GPU atau VGA. Lanjut masukin lagi yang kedua kalinya. Oke, setelah dipaskan kita tekan dikit, lalu kita lihat lubang bautnya apakah sudah pas. Oke, udah. Yang di sini udah. Lanjut kita baut. Buat baut di motherboard ini sebenarnya terserah teman-teman ya. Teman-teman mau fullin gitu semuanya boleh, monggo. Atau mau 4 sampai 5 baut aja, monggo. Itu nggak ada aturan khusus, tapi yang terpenting si motherboardnya terkunci dengan sempurna di casing. Nggak sampai longgar, apalagi sampai lepas. Kalau saya sih biasanya untuk Ematex 4 slot RAM itu masangnya 6 ya kalau saya. Balik lagi, semua tergantung preferensi masing-masing. Senyamannya aja dan seamannya aja. Nah, untuk kabel yang ini saya sebut tadi, si kabel digidau ya, dari si coolernya ini saya pasangkan lewat atas teman-teman. Setelah itu kita masukkan kabel yang mau dipasang ke bagian motherboard, terutama yang front panel ini ya. Ini untuk si kabel power alias power SW. Ini HD audio dan juga USB, ini USB 3. Sorry ya kalau gambarnya kurang bagus atau kurang pas, karena emang ini agak susah nyari angle-nya. Atau mungkin saya skip aja kali ya, biar agak cepat pemasangan kabel ini. Oke, ini udah kepasang semua, USB, power SW, dan juga HD audio. Lanjut kita pasang power supply. Oke, untuk PSU-nya sendiri ini sesuai request juga ya, menggunakan si King Pylon ya, yang memang penggebrak pasar dan menjadi suksesor PSU budget ya. Karena hadirnya Pylon inilah standar PSU budget tuh udah berubah ya, yang tadinya tuh ala kadarnya, tapi sekarang PSU budget udah pada bagus. Ini nih salah satu yang merubah pasar. Di sini pakai yang Pylon 1 650 watt. Sebenarnya 650 watt masih lebar banget ya, pakai 550 watt aja sebenarnya cukup, tapi siapa tahu di waktu yang akan datang yang punya PC ini mau upgrade ya kan,
PSU 550 watt emang udah jadi sweet spot, tapi 650 watt itu ambil aman aja teman-teman. Oke, untuk pemasangannya PSU tuh di sini ya. Sebelum itu kita lepas dulu nih si kawat di kabel-kabelnya. Ini harganya juga naik ya teman-teman. Untuk pilon itu yang 550 watt dulu ya, kita bicara dulu. Harganya kurang lebih di 650-an. Pernah tuh sempat digoreng nih, PSU gorengan disebutnya ya. Sampai sejuta gitu ya. Gila banget saking bagusnya. Di harga 600.000. Sampai akhirnya dia turun lagi ke 650.000 yang mana itu harga yang normal. Tapi sekarang naik lagi teman-teman. 550 watt itu ada di sekitar 700 lebih. Untuk yang ini 650 watt itu di 850-an something lah. Jadi ya si PSU gorengan ini akan menemui season 2-nya mungkin ya. PSU gorengan season 2 atau part 2. Tapi ya udahlah karena memang kualitasnya bagus, dimaafkan. Lanjut kita pasang. Tapi ya yang saya salut itu gitu ya, si SPG Pilon ini datang di harga 600 ribuan dengan kualitas yang bagus punya, sampai bikin brand lain jadi ketar-ketir gitu. Bahkan banyak brand yang sekarang disebutnya jadi Pilon Challengers. Misal ada salah satu brand atau beberapa brand yang bikin PSU di rentan harga 600-700 ribu tapi dengan kualitas yang sama bagusnya. Nah itu tuh orang-orang forum biasanya bilangnya Pilon Challenger karena saking bagusnya PSU ini ya. Tapi minusnya satu aja teman-teman. Inrush current-nya ya. Inrush current si Pilon 1 ini tinggi, lumayan tinggi. Jadi kalau teman-teman awal nge-switch si saklar ini, terus rumah kalian jeglek ya, atau MCB-nya turun, itu wajar teman-teman. Karena si Pilon ini inrush current-nya lumayan gede. Tapi biasanya untuk yang kedua kalinya kita switch, atau yang ketiga kalinya kita switch, itu udah nggak jeglek lagi. Itu aja sih minusnya. Tapi minus itu udah diperbaiki di SPG Pilon 2. Sayangnya Pilon 2 itu barangnya goib. Yang Pilon 1 ini banyak stoknya. Oke lanjut kita masukin 24 pin power untuk CPU dan untuk PCIe atau VGA. Ke bawah sini ya. Nah ke bawah sini nih. Oke kalau udah semua kita pasang. Sebelum pasang kita rapin dulu deh ini. Oke gini kita simpen ya biar tidak terlalu menghalangi. Oke semua udah terpasang 24 pin dan juga 8 pin CPU. Kita lanjut pasang fan casing. Nah, untuk si Infinity Mirror ini jumlahnya ada 6 teman-teman ya. Kita pakai 3 aja kadang ribet gitu kabel-kabelnya ini ada 6. Jadi untuk pemasangan fan casing saya akan skip aja ya untuk mempersingkat waktu. Baiklah, ini dia ya. Sudah selesai dipasang fan casing. 2 di depan, 3 di bagian atas dan 1 di belakang. Jadi total ada 6 buah. Ini yang ini tipe reverse, yang ini semuanya sisanya forward. Dan kalau misal kita lihat dari depannya biasa aja ya. Tapi kalau kita puter casingnya dan wah, gila. Mau bicara apa lagi kalau lihat kayak gini? Tenang aja ya, tenang. Saya punya trik sulap nih ya. Mungkin daripada ya, mending saya sulap aja nih. Yang awalnya seperti ini jadi seperti ini. Jadi gimana? Masih acak-acakan bukan? Hehehe. Tapi seenggaknya lah, ini sudah sedikit tertata, sedikit doang ya, nggak banyak. Daripada tadi yang buradul ya kan, mending kita giniin aja lah. Seperti yang saya sebut tadi ya, ini kenapa si Phenomerek nggak buat langsung aja panjang ke sini ya. Karena si bracket panjang itu, bracket storage ya, selain dia fungsinya untuk menyimpan storage, dia juga untuk menyimpan aib teman-teman, alias kita bisa nge-cheat ya, gak perlu banyak ngerapin kabel, tinggal simpan aja di belakang si storage ini. Tapi sayangnya Phenomerek yang S8 ini dia storage-nya cuman kecil aja di bagian sini. Jadi ya nata kabelnya cuman bisa segini aja. Overall untuk sebuah casing dengan 6 fan casing ya tentunya RGB semuanya dan juga DC chain, ini masih dalam kategori standar aja lah. Enggak terlalu ngeribetin, tapi enggak juga terlalu mudah, enggak. Jadi ini standar aja. Untuk kabel-kabel fan ini saya tumpuk di bagian belakang sini ya. Nah misal kalau ada yang mau nanya tipsnya gimana, kabel manajemen, kalau dari saya teman-teman ya, ini saya pribadi. Beda orang bisa beda pendapat. Kalau saya itu selalu mulai dari front panel ini teman-teman. Karena front panel ini kan semua sumbernya dari satu ya, dari si casing. Jadi saya selalu mengutamakan ngerapihin si front panel dulu. Si front panel saya kabel tis dulu semuanya ya kan. Barulah di situ saya lanjut ke PSU. Habis ke PSU saya lanjut lagi ke si kabel fan casing. Tapi misal beberapa kasus fan casing ini kayak gini banyak ya.
kabel PSU sama kabel fan casing itu digabung aja untuk dirapihin. Tapi intinya, saya tuh selalu mulai dari front panel dulu. Ya, itu aja sefuruit saran atau sefuruit pendapat dari saya ya untuk kabel manajemen. Tapi sejatinya ya sebagus-bagusnya kabel manajemen, ujungnya sih dibongkar juga ya untuk keperluan maintenance. Tapi bukan berarti kita nggak ngerapin sama sekali. Kalau kita nggak ngerapin sama sekali, itu bakal lebih sulit nanti kabel manajemennya dan juga lebih PR lagi pas ngebongkarnya. Jadi ya, kita tutup dulu ini. Nah, kalau dirapihin kabel kan masang penutupnya juga jadi lebih mudah. Pada beberapa kasus, kalau kita nggak rapihin kabelnya, dia bakal melendung ya, alias susah buat nutup si side panel yang satu ini. Dan ini dia part terakhir dari rakitan PC ini, yaitu VGA atau GPU. Ini pakai dari GeForce RTX 5060 Zotac, teman-teman. Awalnya mau ambil Genworth, cuman si pemilik PC nggak suka, katanya lebih suka Zotac atau Colorful. Lalu saya chat-chat lah di antara Zotac dan Colorful itu yang ready yang mana. Ternyata kebanyakan yang ready itu yang Zotac, yang Colorful kebanyakan pada habis. Ready-nya yang seri iGame. iGame itu lebih mahal dikit. Ini sesuai request si pemilik PC juga ya, pengen pakai RTX 5060. Jadi kalau saya mah manut-manut aja soal VGA ini. Lagian juga ini VGA yang bagus kok. Ini udah all-rounder lah. Kalau kamu mau cari aman, ya 5060 ini adalah salah satu VGA yang aman. Yang nggak aman tuh harganya. VGA atau GPU ini adalah salah satu part yang kenaikan harganya lumayan berasa juga. Sama kayak RAM dan NVMe. Kalau 5060 tahun-tahun lalu itu ada di sekitar, untuk versi Zotac ini ya, ada di sekitar 5,5an atau 5 juta kecil lah teman-teman. Tapi di zaman sekarang ini udah 6,5, harganya naik sejutaan. 5050 juga beda tipis. Jadi sebenarnya 5060 ini punya value yang lebih oke daripada 5050 kalau memang harganya beda tipis. Kebutuhan all-rounder, mau gaming, mau editing, streaming pun lancar banget pakai ini dengan syarat 1080p ya, jangan 2K. Kalau 2K VRAM-nya kehabisan. Ini kita kletek dulu gak sih? Mantap. Plastik-plastiknya juga jangan lupa dilepas ya. Karena menurut saya kalau ada plastik yang belum dilepas tuh kayak aneh aja sih gitu ya. Takutnya juga ya, kalau VGA-nya panas nanti si plastiknya meleleh. Jadi menghindari hal itu, mending plastik-plastik kayak gini dilepasin aja. Dikletek-kletekin. Oke, ini udah semua. Oh, ini ada satu nih. Nah, oke. Untuk Zotac sendiri, distributornya itu dari Asia Raya ya. Ini saya dapat dari Asia Raya. Tapi ada juga Zotac yang distributornya itu dari Agres. Untuk Zotac sendiri, dulu saya pernah ngeluh ya, kalau Zotac itu build quality-nya so-so lah ya, bukan yang bagus. Apalagi kalau disandingin sama misal kayak Colorful atau Galax, padahal kan mereka harganya setara, tapi mereka punya build quality yang lebih baik. Namun hal itu tidak kejadian di seri 5000 ini ya. Zotac mungkin udah berbenah atau gimana ya. Build quality Zotac sekarang udah bagus, udah lumayan berbobot. Coolernya juga alias sistem pendinginannya juga sekarang sudah lebih proper daripada yang 4000 series ke bawah. Tapi dengan catatan dengan seri budget-budgetnya mereka ya. Saya ingat banget dulu pernah pegang 4060 itu sungguh-sungguh luar biasa. Ringkih sekali ya untuk sebuah GPU yang harganya 4-5 jutaan di kala itu. Tapi sekarang untuk seri 5000 series, lain cerita nih Zotac. Udah berbenah dan udah bagus sekarang. Udah lumayan berisi lah. Dan untuk pendinginannya juga sekarang udah lumayan oke daripada yang dulu-dulu. Baiklah, mari kita pasang si RTX 5060. Oh ya, ininya belum dilepas. Nih, ini belum dilepas, lupa. Nah, udah dilepas. Kita lanjut pasang. Oke, tinggal dikencengin. Nah, beres. Dibaut dulu. Untuk VGA 2 fan gini sih, saya biasanya ngebautnya satu aja ya, nggak dua. Sebenarnya kan bisa dua ya, tapi saya satu aja karena ini VGA yang terhitung bukan gimana berat, jadi satu aja saya rasa cukup. Lanjut kita pasang si kabel PCIe atau untuk power GPU. Oke, tinggal dikencengin, beres. Ini dirapiin aja sedikit dan voila, selesai sudah kita rakit PC 15 jutaan ini. Untuk si GeForce RTX ini dia di harga 6,5 ya yang versi Zotac. Tadi saya entah udah sebut atau belum ya. Untuk total harganya saya akan cantumkan di layar kaca aja ya teman-teman. Untuk beberapa part yang memang naik itu sebenarnya hampir semua kali ya. Mulai dari prosesor, motherboard,
RAM udah pasti, NVMe naik, lalu GPU atau VGA juga naik, PSU naik. Yang nggak naik itu mungkin cuman CPU cooler dan casing ya. Mungkin satu lagi nih, fan casing ya. Fan casing juga dia nggak naik sih. Harganya relatif stabil juga. Karena ya fan casing kenapa harus naik juga sih, aneh sih. Sebenarnya part seperti ini tuh kamu bisa dapatkan di harga 10 jutaan mungkin ya. Kalau kita berkaca pada tahun 2005 ke bawah. Tapi untuk tahun sekarang 15 juta cuman dapat spek kayak gini dengan kondisi RAM yang masih DDR4 ya kan, 16 GB pula. Storage-nya juga cuman 512 ya. Untuk spek sisanya sih ya masih bisa di-okein lah, masih bisa dimaklumi lah ya. Mau apa dikata, kalau kita maksain DDR5 di budget segini, saya rasa kurang bijak ya, kecuali kamu nantinya mau nabung lagi. Misal kamu maksain pakai yang iGPU dulu tuh, si Ryzen 5 8600G, pakai yang RAM 16 GB dulu sekeping, atau 8 GB dulu sekeping. Nantinya kamu bisa beli lagi yang sekeping lagi, dan nantinya lagi kamu bisa beli GPU tambahan. Itu it's okay sih sebenarnya. Silakan-silakan aja kalau memang kamu mau nabung ya. Soalnya nabung itu nggak untuk semua orang, teman-teman. Jadi nabung hanyalah bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang profesional ya. Pertama dia penghasilannya stabil, kedua dia orang yang sabar sih. Lanjut untuk tes performa si PC 15 jutaan ini. Apakah udah oke di harganya atau biasa aja? Tapi mohon maaf nih satu lagi ya. Saya pengetesannya mungkin nggak akan terlalu banyak seperti biasanya ya. Karena untuk ngejar waktu juga teman-teman. Biar PC ini bisa cepat dikirim. Mohon maaf ya kalau pengetesannya dikit. Tapi langsung aja kita ke pengetesan benchmark maupun gaming. Radiant are scanning. Radiant are scanning. Dire are scanning. Radiant's middle tower is under attack. Objective Delta is under attack. Enemy heli! Right there! Nah, selesai kita ngetes PC 1 ini. Ternyata performanya menurut saya pribadi memuaskan aja sih ya. Tapi satu aja catatannya, ini storage-nya agak kecil ya. 512. Mungkin bisa di-upgrade lagi ya ke depannya. Pakai SSD SATA atau nambah NVMe lagi ya. 1 TB buat nyimpen game, nyimpen apapun. Enak lah ini ya. Untuk combo CPU dan GPU-nya menurut saya juga ini udah pas aja sih ya. Mau main game rata kanan di 1080p, hampir semua game itu bisa dilibas. Editing juga saya yakin ini bakal lancar banget karena pakai CUDA Core Nvidia, dan juga mau streaming masih aman juga. Jadi kayaknya
ini PC memang udah all rounder ya, aman dipakai segala macam kegiatan di resolusi 1080p. Nah, untuk harga juga ini sebenarnya kalau kamu misal ngerasa, "Bang, masa 15 juta gini doang?" Ya coba kamu racik aja sendiri sob. Saya yakin apapun yang kalian racik kurang lebihnya akan sama ya. Speknya nggak akan jauh-jauh daripada yang PC satu ini. Mungkin kalau kalian pengen main 2K gitu ya, kalian bisa ubah VGA-nya dari 5060 ke RX 6800, RTX 3080, tapi dengan catatan itu second teman-teman dan non garansi ya. Itu pun kalau kalian memang maksa pengen main di 2K. Tapi kalau saya pribadi lebih suka PC yang ini ya, semuanya baru, kecuali RAM tentunya. Jadi bikin pikiran tenang aja gitu selama 2-3 tahun ke depan, kalau ada apa-apa sama partnya bisa di RMA atau digaransiin. Secara performa juga ya, ini nggak malu-maluin kok untuk tahun 2026. Tapi tetap aja, kalau kita bandingin sama tahun-tahun sebelumnya ya, PC 15 jutaan, udah jelas ini bukan bandingan. Kalau 15 juta dulu mah udah gacor parah. Baiklah teman-teman, semoga PC ini bisa menjadi referensi buat kalian yang mau rakit PC ya, atau kalian yang penasaran dengan salah satu komponennya, atau kalian yang memang cuman ngedengerin saya yapping rakit PC, ya terima kasih lah ya, pokoknya udah setia nontonin Tomatech terus. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian soal PC 15 jutaan yang lumayan cakep ini, tapi sayangnya Infinity Mirror.